Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok, Majelis Ngopi. Sore ini kita akan membongkar sebuah ide besar. Bisakah Indonesia hidup makmur tanpa bergantung pada pajak rakyat? Ini pertanyaan yang mungkin terdengar utopis. Tapi faktanya ada negara yang sudah membuktikannya. Tax rasio mereka hanya 2%, bahkan ada yang 1%. Tapi rakyatnya hidup mewah, ya, jalan mulus, bandara mewah, stadion Piala Dunia, namanya Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Sementara di Indonesia, tax rasio kita 10,9%, tapi rakyat masih banyak yang hidup pas-pasan. Apa yang salah? Apa yang bisa kita pelajari dari itu semuanya? Saya sudah bersama Cak Agus Maksum, penulis catatan negara rentir, pajak 2%, hidup tetap mewah. Cak Agus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara rentir? Ya, terima kasih Cak Mangesti. Jadi ini kita bahas tentang satu tema negara rentir, tax rasionya itu rendah. Kenapa? Karena kemarin kita membahas bagaimana menaikkan tax rasio, itu kan kemudian orang merasa kok ini kita mau menaikkan tax rasio dengan cara menaikkan memperketat pajak, artinya mengejar-kejar pajak. Sementara kemudian apakah ada negara yang tidak mengandalkan pajak rakyat, tetapi mereka bisa hidup makmur, hidup berkecukupan, dan juga rakyat tidak dikejar-kejar pajak, itu kan intinya. Nah, itu namanya negara rentir. Jadi dalam konsep ekonomi politik, ya, itu kan ada negara rentir, kemudian negara atau renter state, atau kemudian tax state, atau negara yang bergantung pada pajak. Ya, ada aid state, tapi oke, kita bicara dua itu. Nah, rentir state atau negara rentir itu negara yang hidupnya dari rente sumber daya alam. Jadi kekayaan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Iya, itu. Jadi sebenarnya sudah ada. Ya, pasal 33 itu mengacu pada itu, dan itu ada dipraktekkan. Bukan hanya ada, tapi memang kita lihat. Jadi negara yang dengan sumber daya alamnya, lalu kemudian sumber daya alam itu dikuasai negara, lalu kemudian dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, nah itu ada. Dan itu ya seperti contoh yang tadi Cak Mangesti sebut, itu negara-negara Timur Tengah, ya, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Irak, ada juga negara Norwegia. Di Amerika Latin juga ada. Lupa, saya pernah Amerika Latin video, ya. Ada. Apa lupa sih. Venezuela kah? Bukan. Venezuela Amerika Latin bukan? Ya. Iya. Tapi lupa. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi mereka itu dengan sumber daya alam dioptimalkan, nanti kemudian dia kelola, ada SWF-nya gitu ya. Dan dengan itu mereka bisa menghidupi rakyat. Dan saya kira dengan pengelolaan yang baik itu rakyat tidak terbebani pajak. Makanya tax rasio itu ya 1%, 1,3%, 2% itu sudah cukup. Loh, Cak Agus, sebentar, saya potong sebentar. Ini kalau Kuwait, kemudian Dubai, Qatar, Uni Emirat Arab, itu kan sumber daya alamnya ya paling sekitar minyak, gas, dan lain. Lu Indonesia itu apa-apa ada. Ya, itulah Indonesia, bukan hanya minyak, gas, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ya, macam-macam. Ada bauksit, semuanya ada. Ya, itu makanya sebenarnya konsep negara kita, kalau kita baca di pasal 33 ayat 3, itu sebenarnya mengacu supaya Indonesia itu mengelola negara itu dengan konsep rentier state.
Artinya berarti kita dirampok terus ini. Nah, itu jadi memang nanti kita akan bicara bahwa sebenarnya pengelolaan negara kita ini memang melenceng dari konstitusi, ya kan? Itu yang konstitusinya sudah itu undang-undang dasar yang kita apa? Oke, lanjut Mas. Ya, jadi dengan rentier state itu diharapkan negara itu mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, dan dengan kekayaan sumber daya yang alam yang ada itu dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan itu terbukti ada, dan Indonesia ini ya bukan hanya sumber daya alamnya yang kaya, tapi kalau Qatar, kalau Kuwait itu kan negara yang jumlah penduduknya cuma 5 juta, 3 juta. Indonesia ini jumlah penduduknya 280. Ya, 270 atau 280 juta lah sekarang. Artinya ada yang lebih dari sekedar sumber daya alam, yaitu SDM dan pasar. Nah, oleh karena itu bukan hanya rentier state. Nanti pasarnya yang besar itu juga menghasilkan putaran ekonomi. SDM-nya yang sekian banyak itu dicerdaskan, maka dia punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam. Ya kan gitu. Karena mengelola sumber daya alam yang berupa tambang-tambang itu tidak memerlukan teknologi tinggi. Nah, jadi dengan kecerdasan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bahasa yang ada di dalam pembukaan, itu tujuannya sebenarnya adalah bagaimana bisa mengelola sumber daya alam itu, tambang dan lain sebagainya, dan itu akhirnya nanti memberikan keuntungan pada negara dan tidak perlu lagi memerlukan orang asing, kontrak karya. Makanya konteks kita bicara kenapa kemudian kita bicara rentier state ya, itu karena di dalam konstitusi kita itu jelas, dan kalau waktu itu belum mampu, ya kan, dengan perjalanan panjang sejarah Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 70 tahun itu, maka kan sudah banyak engineer, sudah banyak orang-orang terdidik yang punya kemampuan untuk sekarang mengelola sumber daya alam. Apakah kita nggak mampu untuk mengelola batu bara? Apa nggak mampu menggali nikel? Apa nggak mampu menggali emas? Kenapa atau minyak? Ya, apa nggak mampu? Sehingga harus melakukan kontrak karya, dan akhirnya kan kontrak karya ini lebih banyak menghasilkan data-data yang kemarin kita sebut sebagai transfer pricing dan tax haven itu, ya kan gitu. Itu yang saya kira kenapa kita bicara negara rentier, dan konsep negara kita itu sebenarnya mengandung arah kekuatan untuk menjadikan negara rentier itu dan memberikan amanah kepada para penyelenggara negara untuk menjalankan itu, kan gitu. Sehingga nanti pada akhirnya sebenarnya rakyat itu tidak terlalu banyak dikejar oleh pajak, kan gitu. Ya. Jadi kok bisa ya dengan pajak kecil negara tetap mampu membangun Bandara Megah, jalan tol sampai ke stadion Piala Dunia ya. Ya, kalau kita di Indonesia ini kan ya yang namanya mobil kita aja ketika beli baru, wah pajaknya macam-macam. Ya, balik nama macam-macam ya. Kemudian tiap tahun ya mobilnya ya dipajak, semuanya kena. Ya, tapi katanya untuk membangun jalan ya, tapi masuk jalan juga bayar lagi juga. Ya ini aneh juga kan sebenarnya. Ya, iya. Itulah makanya kemudian kita ini terjebak menjadi negara tax state, negara yang mengandalkan pajak. Makanya tax ratio kita kemarin itu sudah mencapai 10%, bahkan lebih ya, 10, sekian persen. 10,9.
tapi GDP kita itu baru $4.000. Sementara Qatar ini kalau kita lihat data, dia tax rasionya cuma 2%, tapi GDP per kapitanya itu hampir $90.000, kan jauh sekali. Jadi intinya sebenarnya begini, sumber daya alam itu kalau dikelola dengan benar, jujur, termonitor, terawasi, ya kan? Nah, yang penting itu terawasi. Kalau jujur itu kan sifat yang bisa saja boleh nggak jujur, tapi bisa aja tidak jujur itu bisa dicegah kalau terawasi. Nah, kan gitu. Nah, jadi mekanisme pengawasan yang genah, sing jujur tetap jujur, sing nggak jujur terpaksa jujur. Terpaksa jujur, itulah sistem. Nah, nanti itulah sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi digital untuk kedaulatan digital itu bisa mengoptimalkan sumber daya alam kita yang banyak sekali itu untuk bisa menjadi pendapatan APBN, sehingga APBN itu tidak mengandalkan pajak. Sekarang gini ya, ini kita lihat nih APBN yang saya dalam catatan ini tahun 2023 itu 1.800 triliunnya itu berasal dari pajak. Lalu kemudian PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, artinya berasal dari sumber daya alam itu keseluruhan, total keseluruhannya itu ya emas, ya nikel, ya batu bara itu cuma 441 triliun. Aduh. Ya, jadi dilihat dari struktur ini itu terlihat bahwa negara kita itu lebih kepada tax state. Padahal bunyi undang-undang kita kan render state, yaitu harusnya sumber daya alam itu lebih tinggi. Setidaknya ya di atas 50% atau idealnya 75% itu berasal dari pengelolaan sumber daya alam, bukan dari pajak. Pajak ini ya pasti membebani rakyat kan gitu. Nah, sementara kalau kita melakukan simulasi nih, Cak Mangesti, simulasi yang saya lakukan ini menghitung berapa sih sebenarnya pendapatan negara dari sumber daya alam yang saya ambil dari data resmi SDM. Jadi hanya data resmi, artinya data resmi itu tidak menghitung kebocoran-kebocoran yang banyak. Itu ada kebocoran nikel 5,3 juta ton ke Cina, batu bara yang banyak nggak tercatat, itu nggak kita hitung. Jadi hanya data resmi. Itu kalau kita hitung itu bisa menghasilkan 4.200 triliun dari hitungan itu aja tahun 2023. Ya, tapi itu hitungan yang komoditas dikalikan harga, ya kan? Tapi tentu saja nggak bisa seperti itu. Tentu saja itu kan harus dipotong biaya operasional, dipotong biaya macam-macam. Maka let's say kemudian 65% aja lah. Dari situ tuh ada 2.731 triliun. Jadi kalau saja nih kita mundur ke tahun 2023, APBN kita itu apabila pengelolaan sumber daya alam kita itu betul, maka seharusnya dia menyumbangnya itu 2.731 triliun, bukan 441 triliun. Kalau ini sekali lagi nih, kalau pengelolaan sumber daya alam kita itu betul. Betul itu maksudnya ya terawasi, tercatat, termonitor, negara nggak bolong, gitu loh. Iya kan? Jadi kalau selama ini cuma ganti mobil saja, tapi supirnya tetap, ya bodoh aja. Iya, itu dia. Makanya jadi ini negara ini nggak akan berubah. Ini kita diskusi podcast ini mengambil tema ini untuk mengembalikan satu gagasan pikiran awal para pendiri bangsa itu, ya kan gitu, bahwa walaupun didiskusikan di tahun 45, para pendiri bangsa kita itu pikirannya jelas benar-benar sangat maju gitu loh, ya. Dalam konsep ekonomi politik ini ada namanya negara rentir,
itu sudah dirumuskan dalam pasal 33 ayat 3 itu dengan sangat baik. Jadi mikirkan rakyatnya betul, nasibnya rakyatnya kemudian sebenarnya. Iya. Jadi itu bunyi dari pasal 33 itu ya, itu benar-benar membuat sebenarnya gagasan tentang negara rentir. Jangan kamu peras rakyat dengan pajak. Ya, kita ini negara yang memiliki anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Olah itu dengan baik. Lalu kemudian keuntungannya masukkan APBN, atau bahkan sekarang ya masukkan ke apa itu namanya SUF itu, Sovereign Wealth Fund atau dana kesejahteraan, yang nanti uang itu dimasukkan ke situ, lalu nanti baru dipakai untuk diputar dalam bisnis, menghasilkan keuntungan dipakai untuk rakyat. Nah, sekarang sudah namanya Danantara itu sebenarnya. Ya terlambat, tapi ya enggak apa-apa. Nah, saya hanya saja dengan keadaan yang sekarang ini, maka perlu segera negara itu melakukan kajian ulang terhadap kontrak-kontrak karya, ya kan? Yang kedua, menerapkan teknologi yang digital yang tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara, ya dibatalkan. Ya, dibatalkan atau ditunggu kontraknya habis gitu ya. Karena kalau dibatalkan di tengah jalan kan bisa digugat di arbitrase. Kalau digugat di arbitrase kemungkinan juga kita akan kalah. Kalau kita masuk ke arbitrase internasional kan banyak kalahnya itu. Apalagi kalau kemudian kontraknya tiba-tiba kita batalkan. Ya bisa kita tunggu, atau setidaknya nih Cak Mangisti, yang paling penting adalah kontrak karya itu diawasi sehingga tahu berapa hasil produksinya. Kalau misalnya di migas, ya di minyak dan gas, saya tahu di situ ada konsep namanya cost recovery. Nah, cost recovery itu selama ini kan menjadi persoalan juga. Berapa sebenarnya cost yang dihabiskan untuk menghasilkan produk itu? Itu kan banyak confuse. Nah, itu diterapkan teknologi digital di situ supaya cost recovery itu transparan. Jadi memperketat pengawasan itu tadi, sehingga kemudian pembagian kontrak karya itu setidaknya 65% untuk negara. Dan kalau 65% untuk negara saja, dengan asumsi data-data ESDM yang ada tadi itu saja sudah menghasilkan 2.730 triliun dimasukkan ke APBN, ya kan? Maka kemudian APBN kita itu sudah cukup sangat memadai dibandingkan dengan tahun 2023 itu tadi cuma 441 triliun. Ya kan gitu. Sehingga kemudian intinya kita bagaimana sih APBN kita itu kita ubah. Harusnya dari SDA sumber daya alam tambang itu 75%. Pajak ya masih tetap ada, tapi cuma 25% aja. Jadi artinya tax ratio nggak usah dikejar sampai tinggi-tinggi, cukup 5% oke. 5% ya kan? Atau 4%? Yang dikejar itu adalah pendapatan dari sumber daya alam. Kalau zaman Orde Baru dulu kita menyebutnya pendapatan dari migas, ya kan, minyak dan gas pada waktu itu. Jadi itu saya kira yang penting. Ketika kita bicara pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, blueprint negara kita itu negara rentir, ya kan? Tapi ya tidak full rentir, kita bisa menyebutnya hibrid nanti. Hibrid itu artinya karena kemudian rakyat kita cukup besar kan, ada 280 juta, pasar yang sangat besar. Pasar yang sangat besar, di ayat 2-nya itu nanti ada kebutuhan sembakonya juga tidak boleh jatuh kepada orang seorang, itu dikelola oleh koperasi. Nah di situ juga akan menghasilkan pajaknya kecil aja, makanya nggak perlu sampai 10%, 11%. Jadi bisa menjadi negara hibrid lah. Hibridnya itu tapi render state 75%, ya, tax state 25%. Nah saya kira itu ideal. Dan itu masih mengacu kepada konstitusi,
kan gitu. Ya, kita punya sumber daya alam banyak macam-macam, mulai minyak, gas, batu bara, nikel, emas, sawit, ya bauksit dan apa saja ya, uranium, kemudian apa macam-macam kita punya, dan kita punya toolnya untuk Undang-Undang Dasar, utamanya pasal 33 ya, bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu sebenarnya blueprint yang sudah disiapkan oleh para pendiri. Ya, disitulah kita melihat luar biasanya para pendiri bangsa itu. Ya. Luar biasanya. Kenapa ini tidak jalan ya? Jadi ini kan kalau kita ngelihat ya, kita kan pernah diskusi, tapi angkanya saya sudah lupa. VOC jajah kita itu. VOC itu rasanya mungkin malah belum menggali-gali tambang-tambang emas dan lain-lain itu. Mungkin masih pertanian, perkebunan dan lain-lain ya. Tapi itu nyatanya itu adalah udah kekayaannya luar biasa. Kalau orang terkaya di bumi ini sekarang ditambahkan semua ditambah nggak bisa ngalahkan kekayaannya VOC itu. Iya, VOC itu padahal bukan tambang itu yang dikelola itu. Bukan. Ya, apalagi sekarang yang kita bicarakan kan rentier state ini kan ya tambang, macam-macam ya, perkebunan, pertanian. Itu kan sebenarnya kalau dikelola dengan benar itu betul-betul kita bisa jadi rentier state. Iya. Jadi oke. VOC tadi yang Cak Mangesti sebut itu ya, ini ada saya cari datanya. Diskusikan dulu kan? Ya. Ini saya cari datanya ya. Itu memang menjadi perusahaan paling kaya seluruh dunia sampai sekarang. Ya, dan belum bisa dikalahkan walaupun Google, Microsoft, ditambah dijadikan itu belum bisa mengalahkan. Jadi kalau saya hitung dalam US dollar ya, itu data itu itu 7,9 triliun ya, US dollar. Kalau dijadikan rupiah dengan asumsi 15.500 saja, itu maka dia waduh, itu bacanya gimana nih? Gini, 122,45 kuadriliun. Jadi udah 122.450 triliun. 1.222 susah bacanya. Ya US dollar misalnya. 122 US dollarnya berapa juta US dollar? 7,9 triliun US dollar. 7,9 catatannya triliun US dollar. Catatannya begini, itu belum mengelola sumber daya alam, belum ada emas, minyak, batu bara, itu belum nikel, baru kekayaan alam, apa tuh perkebunan. Jadi misalnya pertanian, ya misalnya apa ya, rempah-rempah tangan dulu kan sebutnya apa itu namanya? Ya kopi, coklat, rempah-rempah ya kayak polo, kemudian merica ya gitu-gitu itu. Ya yang paling andalan kan saya kira kan yang disebut rempah-rempah itu ditambah dengan kemudian kopi, teh, kemudian tebu pada waktu tanam paksa. Ya perkebunan kopi kan ada banyak perkebunan tanah paksa yang dikelola dan kemudian dikirim ke Belanda menjadi kopi, the Java Coffee, teh. Ya kan itu tadi itu belum termasuk hitungan ini. Ya kan saya tadi itu melakukan simulasi hanya hitungan sumber daya alam. Yang pada intinya cuma yang dirilis data resmi. Iya, yang dirilis data resmi SDM supaya kemudian gampang hitungnya, artinya ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Belum data bocornya. Misalnya data bocor kan kita tahu nikel itu ada 5,3 juta. Mungkin lebih banyak yang bocor daripada yang tidak. Nah itu yang perlu dilakukan audit. Ya. Perlu dilakukan audit. Jadi artinya gini. Perlu pengawasan. Kita perlu melakukan review ulang terhadap perjalanan bangsa kita ini, ya kan? Bahwa konsep negara, desain negara kita itu adalah konsep
desain negara rintir. Tapi repot, Agus. Kalau pengawasan itu waskat. Waskat itu pengawas sama yang diawasi sepakat. Wah lah itu repot. Nah itulah makanya kemudian kalau manusia dengan manusia repot, itu bisa terjadi begitu, dan oleh karena itu kan perlu menerapkan teknologi. Yang teknologi itu ada catatannya. Ya, sehingga kemudian kalaupun manusia sama manusia sepakat, tapi kalau suatu saat kemudian catatan digitalnya itu bisa diperiksa, ya kan? Ya, sistemnya kuat, ya kan? Nggak bisa diterobos, nggak bisa ini, sehingga semuanya ada recordnya. Ya, jadi itu penting, penerapan teknologi itu penting. Kenapa? Karena gini, ini tadi ya Cak Mengisti yang tahun 2023 tadi itu dengan data ESDM itu tadi itu adalah apabila ya sumber daya alam itu tadi tambang itu cuma dijual gitu aja. Tapi kalau misalnya dengan adanya kecerdasan yang dihasilkan oleh pendidikan, kan kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu kan bertugas negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya kemampuan teknologi, engineer, maka bisa dilakukan nilai tambah. Atau Pak Habibie sering menyebutnya sebagai added value, dan kemudian orang menyebutnya sebagai Habibienomics. Maka barang itu tadi jangan dijual mentah, tapi diberi nilai tambah. Katakan diberi nilai tambah itu 2 kali lipatnya saja. Padahal kalau Pak Habibie menceritakan nilai tambah teknologi itu puluhan kali lipat. Contohnya besi. Kan kiloan aja. Tapi kalau besi itu kemudian menjadi mobil berapa kali? Ya kan isinya banyak engine, mesinnya kan besi yang kemudian diberi teknologi sehingga menjadi mobil, maka nilainya kan ratusan kali lipat. Let's say kita itu bicara nilai tambah ya. Jadi pesawat ya tambah lagi. Nah, makanya nilai tambahnya kita hitung 2 kali lipat aja. Ya kan? Artinya menjadi barang setengah jadi. Ya kan gitu. Maka sebenarnya pendapatan dari sumber daya alam dengan diberi nilai tambah itu sudah meningkat menjadi lebih dari 8.000 triliun. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar desain yang luar biasa. Dia bisa melihat kekayaan kita itu luar biasa. Ya, katakanlah digali, awalnya dijual, lalu kemudian digunakan untuk atau namanya seperti Danantara itu SWF, lalu itu kemudian dengan engineer atau anak-anak yang sudah memiliki kemampuan teknologi meningkatkan nilai tambah. Nilai tambahnya itu ya let's say katakanlah emas ya jangan ore atau apa namanya pasirnya dikirim ke sana, tapi sudah kita smelter dulu jadi emas yang itu kemudian sudah bisa dijual, nilainya kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa itu namanya masih berupa pasir. Artinya untuk membuat value added kita ini saya yakin kok tidak kekurangan tenaga ahli asli Indonesia. Nggak seperti dulu. Kalaupun kurang ya, itu ya kita harus bersabar. Jangan dikasihkan orang asing dulu. Didik dulu, ya kirim anak-anak bangsa ini sekolah, ya. Jangan ini teknologi itu harus direbut, bukan ditunggu diberikan. Direbut dengan cara kirim anak-anak bangsa ini sekolah sana. Dan sumber daya alam kita jangan keburu diberikan orang. Iya kan? Setelah anak-anak kita sudah datang, sekolah. Kan gitu. Iya. Nah, itu konsepnya sebenarnya konsep Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Iya. Dan meritokrasi harus jalan sebenarnya. Kalau enggak ya kita dipimpin sama orang yang tidak, misalnya kan kalau Mas Agus dipimpin orang yang lebih bodoh dari Mas Agus, kemudian nggak jelas tuh, misalnya gitu. Aku ayo nggak iso gitu. Ya, makanya jadi stres. Jadi yang satunya mikirnya maju, satunya mikirnya nggak jelas gitu. Oke Mas Agus. Kalau kita serius ingin berubah, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Ya, jadi ada setidaknya 3 syarat ya. Pertama, negara harus berdaulat penuh atas SDA. Itu pasal 33. Yes.
Nah, Setuju. termasuk meninjau ulang kontrak-kontrak yang merugikan. Meninjau ulang itu ya tentu saja kita mempertimbangkan banyak hal ya. Kalau kontraknya habis ya nggak usah diperpanjang, tapi kalau masih ada panjang, tapi yang lain-lain itu temuan-temuan yang baru, saya kira perlu, kemudian tidak perlu lagi dilakukan kontrak karya dengan asing. Karena sekarang engineer kita cukup, teknologi kita cukup, lalu kita punya Danantara, SWF yang tadi saya dengar pidato Bapak Presiden itu menyebut kekayaan Danantara itu 1.000 triliun. 1.000 triliun US dollar loh ya. 1.000 triliun US dollar loh. Ini kaget saya. 1.000 triliun US dollar. Dan itu kan berarti artinya bisa digunakan untuk menginvestasi. Misalnya ini ada tambang emas baru. Nggak usah lah panggil siapa gitu, apa orang asing gitu. Ya pasti kita punya teknologi, punya orang di situ kan bisa dilakukan. Atau tambang nikel baru, nggak perlu kan kemudian menunggu investasi dari Cina, ya kan? Itu jadi maksudnya satu, berdaulat penuh atas SDA itu maksudnya gitu. Udah 70 tahun sudah cukup kita kontrak karya dengan asing. Karena oke lah pada waktu itu mungkin kita tidak punya dana untuk membiayai biaya ya sebelum dilakukan eksploitasi itu kan kemudian ada banyak biayanya, mungkin kita nggak mampu. Sekarang kita sudah punya dana itu. Lalu teknologi juga udah 70 tahun ya merdeka kan, engineer kita juga banyak. Nah, sehingga kemudian sumber daya alam itu sudah seharusnya ketika kita lebih kepada negara rentier ya dikelola oleh ini sendiri, kemampuan sendiri. Kedua, hasil SDA itu jangan langsung habis. Ya, hasil SDA itu dimasukkan ke dalam istilahnya SWF itu, Sovereign Wealth Fund yang profesional, yang sekarang itu kan sudah ada namanya Danantara, dan lalu kemudian digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek-proyek pembangunan, termasuk juga mengelola sumber daya alam, membiayai tadi itu perkebunan, pertanian, ya kan, yang hasilnya juga akan luar biasa. Itu saya kira kalau kita mau berubah sekarang itu orientasi itu cukup semua untuk bisa kita lakukan ya. Yang ketiga, sumber daya alam itu tadi jangan langsung dijual sekarang, beri nilai tambah. Ya kan? Kenapa? Karena kalau diberi nilai tambah itu, let's say ini banyak sekali ya nilai tambah itu. Misalnya tadi itu ya, contohnya tadi itu besi tadi dengan mobil, ya kan? Kemudian juga batu bara itu kan bisa diubah menjadi berbagai macam produk, tidak hanya dijual batu dikirim ke luar negeri, juga emas itu kan. Jangan dikirim pasir ore ya istilahnya itu kan sana, tapi smelter di dalam negeri. Tapi juga smelternya juga miliknya bangsa Indonesia, jangan juga smelternya miliknya asing. Kan gitu ya. Lalu kemudian bayangin aja tuh nilai tambah teknologi itu kita ini katakanlah kakao coklat itu. Kakao coklat itu nilainya berapa kalau dijual kakao? Tapi kalau kemudian diubah sedikit aja jadi coklat gitu loh. Itu puluhan kali. Coklat itu adalah produk turunannya yang paling murah. Coklat itu kalau yang mahal itu salah satunya yang mahal itu adalah minyak coklatnya. Itu fungsinya lipstick yang mahal sekali. Itu yang bisa diginikan sedikit udah langsung gila. Itu dari kakao oil. Oke. Kakao oil. Nah itu kan nilai tambah teknologi. Itu luar biasa. Saya pernah diajak diskusi oleh Ketua Rumah Kelapa Indonesia. Kelapa kita itu kalau diberi nilai tambah, diproduksi jadi VCO saja, jangan dikirim bulat-bulat kopra. Kalau kelapa itu semuanya bisa, Mas. Karena kalau saya ngalami itu, yang namanya saya nggak ngomong yang saya alami sendiri. Saya itu ekspor yang namanya cocoa fiber. Itu sebulan bisa 80 kontainer 40 feet itu. Jadi itu
luar biasa. Itu padahal di situ ada kokopit. Ternyata setelah kokopit, koko fiber itu masih ada tempurungnya. Itu sekarang saya sudah teman-teman itu yang produksi briket dari tempurung, luar biasa. Saya sudah ke pabriknya teman-teman. Waduh, luar biasa Mas Agus. Jadi sebentar, saya masih ingat ceritanya ketika Mas Agus, Cak Agus Meti juga paham. Ketika Tiongkok ini kan wilayahnya luas, Agus, ya kan, penduduknya banyak. Tapi ketika Mao Zedong ya sebelum Deng Xiaoping, Mao Zedong. Itu kan salah kebijakan. Itu rakyatnya kelaparan, miskin, jutaan yang meninggal, ya kan? Ya. Padahal sumber daya alamnya banyak, apa aja kan ada di sana. Punya modal SDM yang luar biasa. Tetapi ketika Deng Xiaoping udah pegang, itu luar biasa kan? Iya kan? Semuanya sumber daya itu bisa dimanfaatkan, kemudian ya seperti akhirnya seperti sekarang ini, ya kan? Betul. Artinya kalau ketika kita dapat pemimpin yang visioner dan betul-betul tenaga pikirannya ini hanya untuk bangsa, ya, untuk kemajuan bangsanya, ini juga nggak terlalu lama, iya kan? Iya. Jadi betul itu. Saya kira kalau kita tengok sejarah negara tetangga yang sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia itu sebenarnya benar Cak Mangesti, itu dimulai dari mana sih lompatannya kan itu. Dia negara pada waktu itu tahun 70-an ya, zaman Mao itu kan benar-benar negara komunis, sosialis itu banyak sekali mati kelaparan. Iya, mati kelaparan. 40-an juta. Tapi ketika kemudian berpindah kepada Deng Xiaoping, Deng Xiaoping itu memulainya sesuatu yang luar biasa, yaitu begini dia. Oke, ini politik negaranya diubah. Nggak populis memang ya. Politik negaranya diubah menerima kapitalisme, jadi blend antara sosialisme kapitalisme yang terkenal dengan tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting dia bisa nangkap tikus, kucing yang baik. Itu filosofi yang saya kira sangat terkenal ya. Tapi ketika kemudian filosofi itu dipakai, artinya Deng itu berpikir untuk industrialisasi, untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam. Nah, pada waktu itu, pada waktu Mao Zedong itu rakyat dilarang menanam padi, menanam bahan makanan. Kelompok itu Mas. Orang itu diarahkan untuk memproduksi sesuatu yang dianggapnya sebagai lompatan, tapi ternyata rakyatnya malah kelaparan karena kemudian produksi padinya itu kekurangan. Nah, ketika kemudian Deng itu dimulai justru ketika mengembalikan lahan-lahan itu kepada rakyat, tanam padi, tanam bahan makanan, mulai dari gandum, mulai ini semuanya. Ketika kemudian itu dilakukan, maka kemudian terjadi lompatan yang luar biasa. Dan tanah itu dibagi ke pribadi-pribadi lagi, jadi dia bisa berlomba-lomba produksi. Bayangkan dia kelaparan, selama ini nggak boleh menanam, tiba-tiba kemudian dibolehkan menanam, sehingga kemudian mereka menanam dan kemudian bisa dimakan, sisanya dijual, dan hasil produksinya yang sisa itu kemudian dijadikan biaya untuk melakukan pembangunan ekonomi. Yang berhasil diberi hadiah, penghargaan. Jadi, itu lompatan terjadi ketika perubahan dari Mao Zedong ya, ketua Mao kepada Deng. Nah, saya kira ini kan kita juga berada dalam satu perubahan dari Jokowi dari ke Pak Prabowo, dan kita melihat Pak Prabowo ini
kenapa kita juga diskusi pasal 3, beliau juga terus-menerus menyuarakan itu. Tapi saya tahu lingkungannya belum tentu bisa mudah, ya. Oleh karena itu, ya kita juga harus sambut dan kita beri sumbangan pikiran untuk bisa diterapkan pasal 33 itu pada banyak bidang, termasuk juga kita diskusikan ini untuk mengingatkan lagi bangsa Indonesia bahwa konsep negara kita yang dibangun oleh para pendiri bangsa kita itu adalah rentier state, walaupun tidak murni, hibridnya dengan tax state, artinya kemudian masih ada tax juga, tapi jangan tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi dibebani. Kenapa? Karena rakyat kalau dibebani pajak terlalu besar itu kan kemudian juga susah kan gitu. Jadi bagaimana negara kemudian mengefektifkan sumber daya alam, termasuk juga sumber daya alam di pertanian perkebunan tadi itu belum kita hitung tuh kan, gede banget. Sehingga kuncinya adalah apabila kita punya pemimpin yang punya kontrol kuat untuk mengontrol negara itu arahnya kepada desain awal, ya kan, yaitu Pancasila dan UUD 45 itu, khususnya pasal 33, insya Allah kita akan terjadi lompatan besar. Ya kan gitu, sehingga kemudian kemakmuran dengan jumlah penduduk yang 270-an juta itu bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena Cina itu kan hampir 1 miliar bisa dilakukan, ya kan, selama kemudian jangan ada terlalu banyak konflik. Masalahnya gini loh, tapi Deng itu tegas. Ketika menerapkan itu memang terbukti bagus, kan memang pertama bertahap, yang dibuat percobaan kan salah satu di beberapa provinsi saja atau kota, salah satunya Shenzhen kan, Shenzhen. Nah, tapi itu membuktikan luar biasa kemajuannya dan kemakmuran. Jadi memang nggak langsung semuanya begitu. Ini terusan yang jelas-jelas menentang ya dikerjakan sama Deng. Iya, karena di sana itu negara komunis. Iya, dikerjakan. Negara artinya komunis, negara membela rakyatnya gitu. Ya, diselesaikan. Gitu. Iya. Nah, itu ya, tapi ya akhirnya ya seperti sekarang. Iya, jadi tadi selain kita bicara ekonomi, maka akan bicara politik juga. Politiknya jangan terlalu banyak konflik. Kalau terlalu banyak konflik seperti di Irak, nanti ya perang terus. Ya. Nah, di kita ini kan di Cina bisa berlaku efektif karena dia negara komunis, politiknya masih komunis tunggal, jadi tidak terlalu banyak konflik. Coba ketika peristiwa yang besar itu, yang terkenal Tiananmen itu bagaimana itu? Pertimbangannya kan luar biasa itu. Udah berbagai cara damai sudah dilakukan, tapi akhirnya Deng juga bersihkan itu, bersih kan? Ya, tapi kita tentu tidak se-ekstrim Cina yang komunis dan otoriter seperti Tiananmen itu. Tapi kita juga tidak terlalu jangan terlalu mentolerir kebebasan liberal. Yang menyebabkan politik kita itu jadi susah diatur karena liberal diterapkan pada negara kita yang sebenarnya konsep desainnya bukan negara liberal. Juga kultur kita bukan negara liberal dan sudah diterapkan kita betul. Dengan model pemilihan langsung dan ini kan konflik semacam itu juga banyak terjadi. Jadi ini juga konsep politiknya juga harus dikembalikan, ya kan? Kita ini bukan negara liberal konsep politiknya. Konsep politiknya kita kan Pancasila, sila keempat itu jelas itu adalah negara musyawarah untuk mencapai satu keputusan dan itu bukan demokrasi one man one vote yang liberal seperti sekarang kita terapkan, lebih mendekat kepada satu konsep negara ahlul halli wal aqdi. Sebenarnya kalau dalam konsep Islam atau ahlul halli wal aqdi itu apa sih? Konsep kepemimpinan bersama. Semua golongan, semua kelompok, semua daerah harus ada perwakilannya, lalu duduk bersama dalam sebuah syuro atau majelis. Lalu disitulah kemudian diputuskan. Jadi sebenarnya ahlul halli wal aqdi
itu kan sebenarnya arahnya kepada satu konsep kolektif kolegial, ya syuro. Dan keputusan diambil bersama, diputuskan siapa yang menjadi presiden itu di situ, ya dan lain sebagainya. Itu kan sudah kita tinggalkan juga, dan itu perlu juga supaya kita tidak terlalu banyak biaya yang keluar untuk pemilu tiap 5 tahun. Pemilunya ada pemilu kabupaten, pemilu provinsi, pemilu nasional, ya kan? Itu kan tiap 5 tahun berapa itu biaya yang kita habiskan? Kan tidak kemudian kita berhasil dengan biaya sekian itu tiba-tiba kita berhasil memilih pemimpin yang malaikat gitu kan. Yo iku. Kenapa nggak dirembuk aja? Rembuk aja, ya kan, dengan perwakilan-perwakilan, ya kan orang-orangnya sudah kelihatan kan gitu kan. Nah, di situ katanya nanti mudah disogok. Lah ini nyatanya pemilu langsung rakyat juga disogok dengan banyak. Kan ada luar biasa. Udah kita coba itu, ya kan. Kita ini loh yang jadi masalah kan tidak meratanya keadilan. Ya, yang membuat kita itu bermasalah kan tidak meratanya keadilan. Padahal kita ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya itu yang desain kalau itu diterapkan itu ya makmur Indonesia. Ya, jadi makanya saya dalam konteks ini tuh ingin mengatakan begini, Cak Mangesti dan juga kawan-kawan semuanya. Konsep sosial itu memang susah untuk bisa dipahamkan kepada orang bahwa bentuknya seperti ini. Itu orang nggak akan mengerti kecuali orang itu harus mengalami. Ya. Nah, makanya itu ada benturan, terbentur. Nah, sebenarnya saya kalau melihat Pancasila dan Debat 5 itu bentukan yang sudah ideal. Bentukan yang sudah ideal. Kenapa? Karena ya para pendiri bangsa kita itu sudah melihat berbagai macam bentuk ya pilihan, dan yang paling ideal itu. Tapi ketika kemudian kita sudah dikasih bentuk yang ideal itu, kita, ya itu tadi ya konseptual, kita nggak percaya bahwa itu adalah yang ideal. Kita masih mau coba ini, coba itu, coba ini, dan kita melakukan banyak trial, ya banyak trial, dan korbannya itu banyak, korban sosial dan korban uang. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa model yang seperti itu gagal. Ekonomi menyebabkan konsep negara rentier yang seharusnya sudah ada gagal dilaksanakan untuk memberikan kemakmuran. Konsep politiknya kita melenceng dari konsep musyawarah perwakilan kepada pemilu liberal. Ya saya kira kemudian money politik itu membesar luar biasa, menyogok orang jutaan, ratusan juta disogok melalui bansos yang ratusan triliun. Kemudian para penyelenggara pemilunya, infrastruktur disogok, ini kan semua, dan itu udah berulang-ulang kan, dan itu benturan yang saya kira kita sudah lihat, dan sudah saatnya kita harus kembali bahwa bentukan negara kita itu yang ideal itu mari kita harus kembali di situ. Jadi kita bicara bukan hanya ekonominya. Nah, kembali kepada bentukan desain negara kita itu sudah sangat bagus. Tapi sayang belum pernah dijalankan. Lalu juga walaupun ekonominya nanti bagus, tapi kalau politiknya itu konflik terus kayak Irak, ya nggak akan mencapai satu kemakmuran. Oleh karena itu politiknya juga kita harus kembali kepada bentuk ideal desain negara kita itu. Jangan coba-coba lagi, percobaan yang sudah kita lakukan ini sudah terlalu banyak korban sosial dan korban waktu, korban uang, korban sumber daya alam, hampir saja kedaulatan, ya kan? Gitu loh. Oke, Cak Agus, terima kasih. Sore ini kita belajar satu hal. Ya. Indonesia punya pilihan. Yes. Tetap jadi negara pajak, di mana rakyat terus dikejar pajak, atau kembali ke roh pasal 33,
menjadikan SDM sebagai mesin utama APBN kita. Yes. Ya, kalau berani ya kita bisa menurunkan tax ratio menjadi 5%. Bahkan mungkin 2%. Ya kan? Rakyat tetap makmur, negara berdaulat, semuanya tergantung pilihan kita. Kembali ke janji konstitusi atau terus jadi negara setengah hati. Nah, terima kasih Cak Agus untuk obrolannya. Kita tutup Pak Istok Majelis Ngopi ini dengan satu pertanyaan. Sudahkah kita serius menjalankan pasal 33 atau masih kita biarkan ia jadi doa di udara? Biar publik yang menjawab. Ya.